Yesus, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, baik, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam acara kita, apa yang kulihat, apa yang kudengar, itu yang kusaksikan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami pada saat hari ini. Kami boleh bersama-sama menikmati, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami dan memberikan pemahaman lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istri itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita menetapkan pilihan, maka kita tahu bahwa perempuan dan ular tersebut telah melakukan perbuatan dosa yang tentunya
ada konsekuensinya. Hal apa saja yang akan ditimbulkan dari perbuatan dosa itu? Yang pertama, ayat yang ke-7, ada perasaan malu. Artinya ia malu dengan apa yang telah diperbuatnya, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Karena manusia belum tentu mengetahui apa yang diperbuat oleh orang lain, tetapi Allah Maha tahu. Lalu di ayat yang ke-8 dan 10, di situ dikatakan ada kata-kata, bersembunyilah manusia itu dengan istrinya. Jadi artinya adanya rasa takut yang menyelimuti hidupnya, ataupun timbulnya ketakutan. Orang yang telah berbuat dosa, misalnya mencuri atau penipuan atau pemalsuan dan tindakan kriminal lainnya, maka ia akan diliputi rasa takut kalau yang dilakukannya diketahui oleh orang lain. Ini saudara yang kasih, yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang yang tadinya sudah tahu tentang dosa, tetapi tetap melakukannya. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-12, berusaha untuk mempersalahkan orang lain. Akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan akan memberikan satu dampak bagi orang lain. Dapat dikatakan bahwa orang yang ada di sekitar akan menjadi sasaran empuk untuk dijadikan korban. Jadi, sebagai yang kasih, dari ketiga hal ini dapat kita ambil satu kesimpulan. Akibat dosa ternyata dapat merugikan banyak pihak, antara lain diri sendiri, teman, keluarga, ataupun lingkungan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada konsekuensi ataupun hukuman yang diterima dari perbuatan dosa? Tentu saja ada. Kita akan melihat Mika 7 ayat yang ke-17. Mika 7 ayat yang ke-17, di sini dinyatakan tentang hukuman terhadap ular tersebut, bahwasanya ia akan menjilat debu ataupun akan menjadi binatang menjalar. Semua binatang pada saat itu mempunyai kaki, walaupun dalam bentuk yang lain. Tetapi ular, ketika dia melakukan satu dosa, ia hidup sangat rendah, ya, karena dia sudah mendapatkan satu hukuman atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Ini menyatakan orang-orang yang hidupnya seperti ular akan ditempatkan di tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Matius 25 ayat 41, Wahyu 20 ayat yang ke-10. Di situ juga mengatakan bahwasanya iblis sudah ditentukan untuk mendapatkan satu tempat, yaitu neraka. Lalu kita lihat lagi apa yang didapat daripada perempuan tersebut akibat perbuatannya. Yohanes 16 ayat 21, Yesaya 26 ayat 17. Di situ diperjelas bahwasanya ada sakit melahirkan ataupun sakit bersalin. Dia akan menggeliat sakit, mengerang-erang dikatakan. Jadi keadaan perempuan itu ketika dia sudah melakukan satu dosa, itu membuat dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Bagaimana dengan manusia itu ataupun laki-laki? Ayub 5 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwasanya manusia itu mengalami kesusahan seperti bunga api. Artinya, manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Bagaimana mengatasi semua ini? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan damai sejahtera? Supaya kita lepas daripada perbuatan dosa, supaya kita lepas daripada kesusahan dan penderitaan yang dialami. Hanya ada satu pribadi yang sanggup melepaskan dari semuanya itu, yaitu Yesus Kristus. Kita kembali kepada Kejadian 3 ayat yang ke-9.
Ada satu reaksi Allah yang luar biasa ataupun tindakannya yang patut kita hargai, yaitu Allah mencari manusia itu dengan kata-kata, "Di manakah engkau?" Lalu di ayat yang ke-13 ia bertanya lagi kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Ini menunjukkan bahwasanya Allah masih menyatakan kerinduannya kepada manusia, walaupun manusia tersebut telah melakukan perbuatan dosa dan mengecewakan hatinya. Allah itu kasih. Allah menunjukkan kasih dengan cara yang tidak langsung menghukum mati manusia yang berdosa. Tetapi seringkali yang terjadi, kita melakukan hal itu. Kita seringkali melihat orang-orang yang berdosa, kita langsung menghukumnya dan kita langsung merendahkannya. Contohnya orang-orang lesbian, orang-orang gay, pencuri, pembunuh, ataupun orang yang dikatakan tidak ikut dalam pelayanan secara nyata. Kita seringkali merendahkan mereka. Tetapi kita mau belajar bagaimana Tuhan tidak pernah merendahkan siapapun juga. Yesus tidak pernah merendahkan orang-orang yang berdosa. Tapi ketika orang-orang yang berdosa itu datang kepada Dia dan sadar, mengakui dan berbalik daripada dosa itu, maka Ia akan melepaskannya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, maukah engkau terlepas dari dosamu? Datanglah kepada Yesus. Dia siap memberikan satu kelegaan kepadamu. Apapun yang kau alami hari ini, Tuhan Allah yang akan melepaskanmu dari segala permasalahan dan dosa yang telah engkau perbuat, dan Dia akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang kasih, Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan, karena Engkaulah satu pribadi yang sanggup melepaskan kami daripada segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Dan Engkaulah satu pribadi yang sanggup memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Apapun yang kami alami hari ini, kami percaya Tuhan Yesus selalu campur tangan, memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Berkati kami semua, berkati keluarga-keluarga yang hari ini menghadapi satu permasalahan tentang kehidupannya, tentang keuangannya, tentang masa depannya. Tuhan Yesus, tolong mereka semua. Ketika mereka datang kepadamu, Engkau Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, memberikan damai sejahtera bagi kami, dan memberikan damai sejahtera bagi lingkungan kami, memberikan damai sejahtera bagi negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku
sepanjang masa jiwaku, merindukan